Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga hilang kendali karena muatan berlebih, truk terguling di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep. Belasan ribu calon petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Goa mengikuti tes kesehatan. Masyarakat di Kota Makassar mulai memburu pernak-pernik perayaan Natal. Belasan ribu calon petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS memadati puskesmas di Kabupaten Goa. Mereka menjalani tes kesehatan untuk melengkapi persyaratan menjadi petugas KPPS. Sebanyak hampir 15.000 calon kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang ada di Kabupaten Goa Selasa lalu memadati sejumlah puskesmas. Mereka menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dari KPU. Pemeriksaan kesehatan untuk memastikan petugas yang mendaftar sehat secara jasmani. Terlebih pada pemilu 2019, puluhan penyelenggara meninggal akibat kelelahan dalam mengawal jalannya pemilu. Untuk mengantisipasi insiden itu terulang, calon petugas KPPS diharuskan berbadan sehat sesuai hasil pemeriksaan dokter di puskesmas maupun rumah sakit. Saya ke sini dalam rangka untuk mendapatkan surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas. Apa saja yang diperiksa? Gula darah, kolesterol, tekanan darah dengan ya itu ya. Jumlah TPS di Kabupaten Goa sebanyak 2.133 yang tersebar di 18 kecamatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Jelang Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perhubungan menyiapkan layanan mudik gratis menggunakan transportasi laut di Pelabuhan Makassar. Kuota yang disiapkan sebesar 1.400 orang dengan tujuan Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Namun sayangnya peminatnya masih minim. Tercatat yang terdaftar hanya berjumlah 20 orang. Pada Natal dan Tahun Baru 2024 ini, PT Pelayaran Nasional Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Makassar pada Selasa lalu menyiapkan layanan mudik gratis dengan kuota sebesar 1.400 orang menggunakan 3 unit kapal motor. Terdapat 3 rute yang tersedia dalam mudik gratis ini, yakni 1 kali rute dari Kota Makassar menuju Kota Surabaya, Jawa Timur menggunakan KM Gunung Dempo dan 2 kali rute dari Kota Makassar menuju Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menggunakan KM Ngapulu dan KM Tidar. 400 ke Surabaya, 500 ke Bau-Bau. Jadi 2 kapal itu, setiap kapal ke Bau-Bau itu 500 kotanya, KM Tidar ya, Ngapulu sama Tidar. Mudik gratis ini mulai dibuka pada 20 hingga 23 Desember 2023. Pelayanannya dilakukan secara daring maupun luring. Namun sayangnya peminat mudik gratis ini masih minim, khusus dari Kota Makassar hingga saat ini. Pendaftar mudik gratis masih berjumlah 20 orang. Ya, alhamdulillah bisa membantu masyarakat. Apalagi kita mudik gratis. Berapa orang rencananya? Tujuan kemana Bu? Bau-Bau ya Bu? Di luar program mudik gratis, PT Pelni yang bekerja sama dengan Kemenhub itu, terdapat 18 kapal yang terdiri dari 15 kapal penumpang dan 3 kapal perintis, beroperasi untuk melayani penumpang selama libur Nataru. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Penumpang arus mudik Natal dan Tahun Baru kembali memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Polisi pun meningkatkan keamanan pelabuhan.
Penumpang arus mudik Nataru kembali memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare pada Selasa lalu. Para penumpang memanfaatkan libur Nataru untuk berlibur dan bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Naiknya jumlah penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru membuat kepolisian menambah personel untuk meningkatkan keamanan. Barang bawaan penumpang akan diperiksa polisi guna mengantisipasi masuknya barang-barang berbahaya ke Kota Parepare. Samping kami mengarahkan, kami juga secara selektif wisata orang yang dicurigai. Seiring meningkatnya kasus COVID-19, Kementerian Kesehatan meminta protokol kesehatan menjadi perhatian pada arus mudik Natal dan Tahun Baru 2024. Tim kerja pelayanan kesehatan primer lainnya dan jaminan kerja Direktorat Pelayanan Primer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengunjungi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Rabu lalu. Kementerian Kesehatan meminta protokol kesehatan kembali menjadi perhatian mengingat adanya peningkatan COVID-19 di ibu kota. Ketua Tim Kerja PKPLJK Direktorat Yankes Primer Kemenkes RI mengatakan meski belum ada pengetatan penumpang, namun prokes seperti penggunaan masker perlu menjadi perhatian. Terkait dengan pengetatan perjalanan selama ini kita belum ada ya Pak. Jadi yang pasti kami meningkatkan prokes, jadi protokol kesehatan, terutama penggunaan masker untuk masyarakat, karena memang dengan maraknya berita terkait dengan peningkatan COVID. Puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2024 diprediksi terjadi pada 21 hingga 22 Desember mendatang. Kepala Kesyabadaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Parepare mengatakan peningkatan penumpang arus mudik Nataru di Pelabuhan Nusantara Parepare diprediksi mencapai 20%. Kalau di Pelabuhan Parepare sendiri, kita memprediksi kenaikan dari tahun yang lalu kurang lebih 20%. Sementara itu, mengantisipasi lonjakan penumpang arus mudik dan arus balik, Perusahaan Pelayanan Nasional Indonesia PT Palni menambah 2 armada untuk melayani penumpang, yakni KM Tidar dan KM Binaya. Untuk mengakomodasi Nataru ini ada tambahan dua armada, yaitu Binaya yang selama ini menyinggahi Kawerange, itu ada dua kali dipindah ke sini. Maksudnya 2 kali itu yang tadinya masuk di Kawerange 2 kali dipindah sini. Jadi 1 bulan berarti ada sekitar 4 kol yang pindah ke sini. Terus untuk 1 armada yang tipe 2000 seperti Lambelo ini ada 1, yaitu KKO Tidar. Itu nanti masuk tanggal 6, plus 6. Itu tujuannya dari sini Balikpapan, Palu, PP. Kedua kapal milik negara yang melayani penumpang Parepare itu sebelumnya beroperasi di Pelabuhan Awarangge, Kabupaten Baru, dan Pelabuhan Makassar. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Jelang Natal, pernak-pernik mulai diburu masyarakat Kota Makassar. Tak hanya pohon Natal, pernak-pernik lainnya seperti boneka Santa, bola kristal hingga boneka rusa menjadi primadona untuk pelengkap dalam perayaan Natal mendatang. Natal semakin dekat, pernak-pernik pun mulai bertebaran di sejumlah gerai di Kota Makassar. Beragam pernak-pernik Natal mulai diburu oleh umat Kristiani sebagai pelengkap dalam perayaan Natal mendatang. Selain pesanan pohon Natal yang banjir pesanan, pernak-pernik lainnya seperti boneka Santa, bola kristal, hingga boneka rusa juga menjadi primadona. Pernak-pernik ini pun semakin laku karena dipasarkan secara daring hingga pengantaran langsung ke pembeli. Selain perseorangan, instansi pemerintah dan swasta banyak memesan pohon Natal. Untuk memanjakan pelanggan, pihak toko pun memberikan potongan harga khusus edisi Natal hingga 60%. Sejauh ini ya, karena ini kan sudah mulai mendekati momen Natal, jadi ini peningkatan permintaan dari customer juga semakin meningkat. Karena kan sebenarnya untuk yang Christmas ini kan kita sudah mulai dari Desember kemarin itu kita sudah mulai ada permintaan, tapi untuk yang di minggu ini memang sudah mulai ada peningkatan lah dibandingkan dengan yang minggu sebelumnya.
Banyaknya pembeli membuat pengelola toko membuka layanan hingga pukul 12.30 malam. Promo Natal sendiri akan berlaku hingga akhir tahun 2023. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Firin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.